Aksi unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 22 Agustus lalu terus menjadi perbincangan di jagat maya. Hadirnya para publik figur dan selebritis menyuarakan perlawanan terhadap langkah DPR menjegal keputusan MK menyentuh rasa simpati publik. Tapi di balik itu, ada juga keprihatinan yang dirasakan. Lantas, bagaimana implikasi semangat para selebritis yang menggerakkan ribuan orang demonstran di hari itu? Seperti apa juga potret lain dari kerusakan fasilitas gedung DPR MPR RI? Berangkat dari kisah para selebritis yang ikut berpartisipasi dalam demonstrasi. Seperti apa potret terkini Jennifer Koppen pasca sebulan ditinggal sang suami Dali Wasing? Benarkah Jennifer masih dibelenggu rindu hingga kerap menitikan air mata? Dan bagaimana juga usaha Jennifer bangkit dari kesedihan, membantu sang mertua menghidupkan kembali rumah makan keluarga? Lalu seperti apa juga kisah Suti Karno yang kini lepas kaki palsu? Seperti apa juga jeritan hati sang pemeran Atun dalam serial Sidul itu melewati hari-hari di atas kursi roda? Kontras dengan kisah Suti Karno, seperti apa kisah di balik lagu-lagu fenomenal band Coklat? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Teman-teman semuanya, mohon maaf kami 4 orang hadir di sini mewakilkan teman-teman yang lain yang ada di bawah sana gitu. Jangan berharap kalau kami lucu karena lebih lucu yang di dalam sana. Indonesia lawan DPR lawan, oke? Indonesia lawan, Indonesia lawan, Indonesia. Lebih dari sekedar kisah perjuangan menyuarakan aspirasi, aksi unjuk rasa pada 22 Agustus kemarin juga menjadi momentum bagi sederet pesohor selebriti terjun ke jalanan. Sineas seperti Joko Anwar, komedian Abdel, komika Bintang Emon, Ari Kriting, Abdur hanyut dalam lautan manusia yang bersuara keras menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Kehadiran mereka langsung menjadi pembeda. Sementara aspirasi dan kritikan yang disampaikan dengan orasi yang lantang cukup mengoyak dada para pemangku jabatan di Senayan. Kita kesini sebagai komedian mewakili ikut serta solidaritas terhadap isu yang terjadi di negara ini. Karena umumnya komedian juga berangkat dari keresahan yang dirasakan bersama. Ini juga wujud lain, output lain dari yang biasa kita sampaikan. Kita juga turun langsung untuk mencoba menyampaikan dengan media dan cara yang berbeda juga. Semoga ini menjadi poin pertimbangan lebih lanjut juga untuk yang memangku kebijakan. Semoga keresahan bersama ini lebih didengarkan lagi. Kami datang mengawal tafsiran terakhir dari lembaga tertinggi untuk mengawal konstitusi. Aksi unjuk rasa para selebritis mengawal keputusan MK dan menolak rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada Kamis kemarin juga menjadi pusat perhatian banyak orang ketika Reza Rahadian naik ke podium orasi. Tampil sederhana, hanya mengenakan kaos oblong berwarna abu gelap, serta celana jeans biru, serta kenakan sepatu sneaker, Reza dengan suara bergetar, lantang menyampaikan keresahan hati atas keprihatinannya akan situasi bangsa saat ini, terlebih situasi berkebangsaan. Oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini, punya kepentingan personal. Saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua. Tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Hal yang sederhana sekali ketika saya merasa bahwa upaya untuk menerobos segala sesuatu yang dianggap bermartabat itu terjadi gitu. Artinya ketika kita sudah melihat keputusan MK yang berusaha untuk mengembalikan legitimasinya, berusaha mengembalikan wajahnya dan nobility-nya sebagai sebuah lembaga negara, lalu kemudian keputusan yang dibuat coba lagi dianulir lagi untuk kepentingan kelompok tertentu, menurut saya ini sudah sesuatu yang di luar batas. Di sudut lain yang tak kalah tersorot, aksi Wanda Hamidah turun ke jalan bersama 2 anaknya membagikan donat kepada para demonstran yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada pun tak luput dari sorotan. Menariknya, ibu dan anak ini tampak membagikan tugas dalam menyuarakan orasi, seperti Wanda Hamidah yang menyampaikan orasinya di gedung MK, sementara kedua putrinya pun tampak ikut orasi di jalanan bersama para akademisi dan sejumlah mahasiswa.
Kekompakan ibu dan anak ini dalam menyampaikan aspirasi ini pun menuai pujian dan simpati di publik. Lagi anak-anak kita harus kayak gitu. Saya sudah capek melihat tanah adat kita dirampas. Saya sudah capek melihat aktivis sampai sekarang masih. Kita punya tanggung jawab besar untuk menyuarakan aspirasi orang yang tidak punya suara. Aspirasi masyarakat adat. Dan akhirnya, pada setiap gelombang aksi yang berlangsung di berbagai tempat itu memicu tragedi. Mahasiswa yang mendesak ingin menerobos masuk ke dalam halaman gedung DPR MPR RI, merobohkan pintu gerbang di bagian depan, serta beberapa pagar lain. Lantas seperti apa kondisi kerusakan yang terjadi di bagian pintu dan pagar DPR MPR RI? Dan seperti inilah pemirsa keadaannya. Kita bisa melihat di sini ternyata memang dampak dari demo juga merusak tulisan dari depan gedung ini. Seperti yang kita lihat juga di samping sini sudah ada petugas-petugas yang sedang memperbaiki gerbang yang sempat dirubuhkan oleh masyarakat ketika berdemo kemarin. Dan inilah penampakan dari gerbang yang sebelumnya sudah diruntuhkan dan dirubuhkan oleh masyarakat, kan tetapi sudah dibangun kembali. Bisa dilihat di sebelah sini ternyata dari pagarnya sendiri dilakukan vandalisme oleh para masyarakat yang melakukan demo di hari itu. Dan seperti inilah kondisinya. Kita akan melihat sampai ke ujung sana. Nah, seperti ini pemirsa, ini adalah contoh vandalisme yang dilakukan oleh para masyarakat yang berdemo pada tanggal 22 dan 23 Agustus. Ini kita tidak tahu memakai apa ya pemirsa, tapi dicoret-coret seperti ini sampai dengan ke tembok sebelah sini. Di pintu gerbang bagian depan, setidaknya pengerjaan perbaikan tengah dilakukan. Begitupun pagar yang berada di sisi lain yang juga dijebol mahasiswa masih menyisakan kerusakan yang cukup parah. Aksi demonstrasi di gedung DPR MPR RI yang dipenuhi lautan manusia pada Kamis siang lalu itu pun cukup menghentak batin penyanyi senior Macica Mutar. Sang putra, Iqbal Ramadan, yang turut menjadi satu dari sekian banyak demonstran diringkus polisi. Berita ditahannya sang putra tercinta seketika menguncang batin membuat pelantun tembang ilalang itu tak tenang, mengkhawatirkan hal yang tidak diinginkan menimpa putranya. Saya sebagai orang tua sangat-sangat miris dan prihatin ya dengan kondisi dan keadaan seperti ini yang terjadi pada anak saya. Bukan hanya anak saya. Saya melihat anak-anak lain yang jadi korban. Jadi kemarin di Polda Metro saya melihat sampai saya nangis. Jadi maaf ya, saya sebagai orang tua saya langsung membayangkan tahun 98 kejadian bagaimana anak-anak di Trisakti itu kan. Dan benar anak saya ditangkap. Biasa Iqbal itu sering ikut demo apa tapi nggak pernah kena tangkap. Hancur hati Macica ketika mendapati kondisi Iqbal Ramadan lebam. Beberapa bagian seperti hidung, dada, serta bagian kaki dan paha alami luka. Kendati demikian, Macica masih bersyukur putranya keluar tahanan dengan kondisi selamat tanpa kekurangan apapun. Keadaan ya alhamdulillah membaik, cuman masih hidung patah. Sini masih sakit, kena tendangan sama pukulan sama kena pukulan. Awalnya tuh aku ngeliat gerbang jatuh, terus banyak yang masuk ke dalam, terus aku ngeliat ada satu orang lah diseret-seret gitu oleh pihak aparat. Aku teringat waktu 2019 waktu masih jadi ketua BEM di Al-Azhar, kawanku mengalami koma, kepalanya pecah waktu itu juga di demo 2019 reformasi korupsi. Akhirnya karena ketakutan itu aku
masuk untuk memastikan itu temanku apa bukan. Nah benar itu temanku. Gitu. Jadinya aku sempat disuruh keluar sebenarnya dari area gedung DPR itu keluar. Terus saya ditanya mau ngapain, saya bilang saya mau dampingin teman saya. Nah, tidak lama berselang tiba-tiba ada kekerasan gitu yang saya alami. Dari kisah demonstrasi, seperti apa juga kisah Jennifer Koppen yang masih dipeluk duka pasca ditinggal Papa Dali? Seperti apa kondisi TKP kecelakaan Dali Wasing yang tampak ganjal dan menyeramkan? Saksikan insert investigasi sesaat lagi.